Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu analisis jaringan dari deteksi komunitas hingga visualisasi jaringan. Next. Di sini ada 5 anggota, yaitu Anglikan Surya, Adit Pilar Gotama, Maria Rosarinita Bonte, Ninka Natalia Singarimbun, dan siapa Sapina Kini. Next. Baik, di sini kita memakai datasetnya dari semua buku dalam seri Game of Thrones dan menggunakan langkah-langkah yang pertama, membangun jaringan karakter, menghitung bobot hubungan antar karakter atau frekuensi interaksi, dan yang terakhir menggunakan algoritma Loven untuk deteksi komunitas. Next. Jadi di sini kita mendapatkan hasil visualisasi seperti ini, di mana graf jaringan hubungan antar karakter dalam Game of Thrones, yaitu mempresentasikan node-nya sebagai karakter dan edge-nya sebagai hubungan atau interaksi antar karakter. Di mana komunitas yang terdeteksi meliputi yang pertama, komunitas keluarga. Contohnya host Stark, karakter seperti Eddard Stark, Jon Snow, dan Arya Stark membentuk komunitas yang erat. Yang kedua ada host Lannister, Tywin, Cersei, Jaime, dan Tyrion Lannister menciptakan komunitas padat. Host Targaryen, Daenerys, dan pengikutnya membentuk komunitas terpisah yang berhubungan melalui jalur politik dan militer. Yang selanjutnya, deteksi yang komunitas yang kita bisa lihat yaitu aliansi dan fraksi, di mana Stark Tully hubungan terlihat melalui Catelyn Stark dan keluarganya. Selanjutnya Next Watch, komunitas meliputi Jon Snow, Samwell Tarly, dan karakter di The Wall. Yang terakhir ada fraksi lain, with Buildings, di mana Mance Rayder dan pengikutnya, dan ada host Greyjoy, Balon Greyjoy, dan anak-anaknya dari Iron Island. Komunitas-komunitas ini mencerminkan hubungan politik, aliansi, dan konflik dalam cerita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Maria. Kemudian di sini ada visualisasi deteksi komunitas pada jaringan sosial Game of Thrones di sebuah buku. Kode ini menggunakan algoritma Loven untuk mendeteksi komunitas dalam jaringan sosial karakter Game of Thrones. Hasilnya memvisualisasikan karakter sebagai node dengan warna berbeda untuk tiap komunitas, serta hubungan antar karakter sebagai garis penghubung. Hasil analisis komunitas 0, Daenerys Targaryen dan pengikutnya di Essos, komunitas 1, pewaris Targaryen dan aliansi politik, komunitas 2, dan Night's Watch dan Wildlings di utara. Analisis ini menunjukkan bagaimana interaksi antar karakter membentuk kelompok sosial dan aliansi yang erat dalam cerita. Kemudian untuk visualisasi deteksi komunitas pada jaringan sosial Game of Thrones, semua buku dengan ukuran node berdasarkan centrality, yaitu terdapat 11 komunitas dengan ukuran dan kepadatan yang bervariasi. Komunitas terbesar itu komunitas 10 dengan 60 anggota yang berpusat pada Daenerys Targaryen, sementara komunitas terkecil yaitu komunitas 6 dengan 3 anggota yang mencerminkan teman-teman Night's Watch. Kepadatan tertinggi yaitu di komunitas 6 dengan nilai 1,00 atau 100%, hubungan sangat kohesif. Kemudian kepadatan terendah di komunitas kedua 0,06, hubungan lebih tersebar. Dan rata-rata kepadatan jaringan ada di 0,26. Pola komunitas mencerminkan lokasi geografis dan alur cerita. Komunitas besar seperti komunitas 10 atau Marine atau Essos, dan komunitas kedua Night's Watch atau The Wall kemudian mewakili fokus plot utama. Dan selanjutnya ada variasi rata-rata degree node menunjukkan intensitas interaksi yang berbeda, menyoroti kompleksitas struktur sosial dalam cerita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ninka. Selanjutnya terdapat visualisasi dendogram di mana dendogram ini menunjukkan struktur hierarki
dengan 3 klaster utama, yaitu 2 klaster biru dengan ketinggian min 250 dan min 200, dan 1 klaster hijau dengan banyak subklaster. Ketinggian maksimum dendrogram ini yang bernilai 250 mencerminkan bahwa jarak maksimum antara klaster, sementara percabangan padat di bagian bawah menunjukkan bahwa hubungan erat antara node. Di mana di sini terdapat 3 level. Yang pertama, level atas ketinggian lebih besar dari 200. Dalam level ini pemisahan klaster terdapat sangat jelas. Kemudian level menengah di mana ketinggian 50 sampai 150, di mana pada level ini subcluster terbentuk. Lalu yang terakhir level bawah sebesar lebih kecil dari 50, di mana clustering lokal dengan interaksi erat. Struktur dari dendrogram ini menggambarkan jaringan yang terorganisir dengan hierarki kompleks, mulai dari kelompok kecil hingga erat hingga pemisahan besar di level atas, dan mencerminkan dinamika komunitas yang kaya dan multilevel. Next. Adapun kesimpulan dari proses analisis deteksi komunitas terhadap karakter Game of Thrones, yang pertama itu hasil analisis menunjukkan bahwa struktur komunitas dan hierarki yang kompleks dalam jaringan karakter Game of Thrones. Pendekatan deteksi komunitas ini mengidentifikasi 11 komunitas dengan variasi ukuran, kepadatan, dan tingkat interaksi. Komunitas-komunitas ini mencerminkan elemen naratif seperti aliansi politik, konflik, dan lokasi geografis di dalam cerita. Lalu yang kedua, dendrogram ini mendukung temuan dengan memperlihatkan hierarki multilevel dari kelompok kecil dengan hubungan erat hingga klaster besar yang terpisah. Pola percabangan ini mengindikasikan interaksi intens di antara level bawah dan pemisahan yang signifikan di level atas, yang mencerminkan struktur sosial yang terorganisir secara kompleks. Secara keseluruhan, analisis ini menyoroti bagaimana jaringan sosial di dalam cerita membentuk komunitas kuat yang berakar pada hubungan geografis, narasi, dan intensitas interaksi antar karakter. Untuk penjelasan source code akan dijelaskan oleh Angli. Belum open mic Angli. Pertama, halo. Sekarang udah ada. Oke. Pertama-tama import dulu library-nya. Itu Pandas ASPD, import OS, NetworkX, Matplotlib untuk plotnya, kemudian NumPy. Lalu masuk ke dalam pembacaan datasetnya dari book 1 hingga book 5. Ini membaca file CSV menggunakan Pandas dan memuatnya ke dalam data frame. Dalam setiap file ini merepresentasikan jaringan karakter dalam satu buku dari seri Game of Thrones-nya. Kemudian digabungkan dataset ini ke dalam list. Semua data frame dimasukkan ke dalam list dataset agar lebih mudah diolah secara berulang. Kemudian fungsi untuk membuat grafnya itu create network. Di sini G sama dengan NX graph ini membuat objek graph kosong dulu menggunakan network X. Kemudian iterasi setiap baris dalam data frame-nya. G add edge ini untuk menambahkan edge antar kolom source dan target dengan atribut weight. Nah, nanti node otomatis ditambahkan saat edge dibuat. Source ini karakter asalnya atau node awal, target itu karakter tujuan atau node tujuannya, dan weight ini bobot koneksi antar dua karakternya seberapa sering mereka berinteraksi. Terus kita membuat graph untuk setiap bukunya, itu network sama dengan create network data for data in datasets. Ini menggunakan list comprehension untuk membuat graph untuk setiap dataset dalam list dataset. Nanti hasilnya adalah list network di mana setiap elemen adalah graph satu buku. Kemudian ditampilkan informasi dasar graphnya. Ini menampilkan buku 1 itu nodes-nya ada sekian, terus edge-nya sekian hingga buku 5. Kemudian next yang di bawah ada
post sama dengan NX Prasterman Reingold Layout G. Nah, ini itu menentukan tata letak node. Fungsi ini itu menghitung posisi setiap node dalam graf menggunakan Prasterman Reingold Layout. Cara kerjanya itu node yang memiliki hubungan kuat akan ditempatkan lebih dekat, sedangkan node yang kurang terhubung akan lebih tersebar. Seperti ini, yang bawahnya itu hasil visualisasinya. Kemudian bawah. Nah, sekarang ini membuat komunitas deteksinya. Yang pertama-tama itu install dulu library-nya, pustakanya, Python Lupine. Nah, terus kemudian diimport. Nah, modul ini itu menyediakan fungsi untuk mendeteksi komunitas dalam graf menggunakan algoritma Lupine. Kemudian di sini ada partition sama dengan community Lupine base partition G-weights. Ini itu mendeteksi komunitas dalam graf G dengan mempertimbangkan bobot koneksi weight. Nah, nanti hasil partition dictionary akan memetakan setiap node ke komunitas tertentu. Kemudian divisualisasikan dan itu ada from collection import default dict community sama dengan default dict list. Nah, itu tuh membuat struktur data untuk mengelompokkan node berdasarkan ID komunitasnya. Kemudian pada loopingnya itu iterasi setiap node dan ID komunitasnya. Nah, node-nya ditambahkan ke dalam daftar komunitas yang sesuai. Kemudian ditampilkan hasil komunitasnya, menampilkan setiap komunitas dan daftar anggotanya. Seperti yang di outputnya itu, yang di bawah. Nah, itu. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Hadid. Lalu pada codingan ini masih dengan deteksi komunitas dengan Lovine dan menggambarkannya atau dengan memvisualisasikannya. Jadi pada codingan kali ini menggambarkan dengan NetworkX dan Matplotlib library. Ukuran node itu disesuaikan dengan degree centrality, lalu warna node itu setiap komunitasnya diberi warna yang berbeda, lalu edge atau sisinya koneksi antar node digambarkan dengan transparansi, lalu label node-nya diberi label. Analisis komunitasnya itu dengan kepadatan, seberapa banyak koneksi yang ada di dalam komunitas dan juga rata-rata degree. Rata-rata jumlah koneksi yang dimiliki node dalam komunitas tersebut. Hasilnya bisa dilihat deteksi komunitas Game of Thrones. Seperti itu. Lalu codingan selanjutnya ada hierarchical clustering dengan dendrogram. Tujuannya itu melakukan clustering, pengelompokan pada jaringan dan menampilkan hasilnya dalam bentuk dendrogram. Langkah-langkahnya itu ada matriks, lalu menghitung jarak, lalu hierarchical clusteringnya, lalu membuat dendrogramnya yang adalah diagram berbentuk pohon yang menunjukkan bagaimana node digabungkan ke dalam grup-grup cluster tersebut. Dendrogram itu menunjukkan urutan penggabungan dan jarak antar grup yang digabungkan, seperti terlihat pada outputnya. Dendrogram ini melakukan clustering dengan menggambarkan hasilnya dalam bentuk dendrogram untuk menunjukkan bagaimana node-node itu dikelompokkan. Mungkin segini saja yang kelompok kami bisa sampaikan. Jika ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.